Hai semuanya, kali ini kita praktekkan teknik cat air ya. Jadi untuk minggu ini kita prakteknya di atas sketsa kitchen. Jadi pastinya pertama-tama kita ingat kembali materi yang sudah kita lampaui minggu-minggu lalu, yaitu mempersiapkan perspektif interior dengan 2 titik hilang. Nah ini bisa di skip sampai menit ke 1:30 detik untuk melewati tahapan sketsanya. Jadi jangan kelupaan langkah pertamanya ya. Pertama kali tentukan patokan skalanya, lalu gambar objek yang paling di depan. Selalu mulai dengan bentuk geometris kasar dulu, baru nanti dikurangi cekungan-cekungannya, dikurangi volumenya, sehingga mirip objek aslinya. Untuk perspektif 2 titik hilang, garis vertikalnya selalu lurus ya, karena nggak ada distorsi seperti 3 titik hilang. Lengkapi detail-detailnya. Untuk tugas kali ini kalian bisa ngarang aja desain sendiri nggak apa-apa. Tapi kebalikannya, kalau misalnya kalian mau pakai referensi dari Pinterest atau gambar lain yang kamu suka, nggak apa-apa. Karena yang dinilai dalam tugas ini lebih ke penerapan teknik cat airnya. Sedikit tips untuk tugas kali ini, ambil bidang yang jangan terlalu detail. Saya pilih kitchen supaya lebih ke blok-blok warna sehingga kalian bisa lebih praktis ke teknik cat airnya daripada ribet di detailnya. Nah ini setup area kerjanya ya, di masking tape dulu kertasnya supaya nggak kritik. Dan yang paling penting siapkan 2 wadah air yang berbeda, yang satu air bersih, yang satu tempat untuk mencuci kuas. Sebelum mewarnai perspektif yang telah kalian siapkan tadi, bisa dicoba dulu warnanya di kertas lain supaya tidak salah warna. Ini tutorial cara mencampur warnanya. Dalam gambar saya, ada 3 material yang berbeda. Sebenarnya kalau dari kasat mata hanya ada abu-abu dan material kayu, serta metal di bagian kulkasnya. Tetapi kalau dari segi gambar cat air, saya menyiapkan abu-abu muda, abu-abu tua, abu-abu yang arahnya ke hitam, abu-abu yang arahnya ke ungu, dan juga warna kayu yaitu coklat muda. Kadang untuk mencapai satu warna khusus, kita harus mencampurkan beberapa warna yang kamu punyai. Kadang penamaan warna antara merek satu dan merek lainnya itu berbeda. Jadi silahkan dibandingkan saja dengan apa yang saya tampilkan di gambar ini ya. Makanya ketika kamu memiliki set cat air baru, dicoba dulu swatchnya sehingga kamu tahu oh sebenarnya ini warna arahnya ke sini, lebih ke cool blue atau warm blue seperti itu misalnya. Nah ini sebenarnya kalau di set aslinya, di set pada umumnya warnanya adalah ultraviolet blue, tetapi di sini diberi warna deep purple. Nah, untuk menghasilkan abu-abu yang arahnya itu ke ungu, itu bisa mencampurkan warna burnt umber dengan deep purple ini tadi, atau biru yang arahnya ke unguan. Nah, sebelum ganti warna, pastikan cuci dulu ya, cuci kuasnya. Terus kalau mau ngambil pigmen warna yang baru, gunakan air bersih, supaya warnanya nggak kecampur sama sisa-sisa warna dari kuas sebelumnya. Nah, kadang kalau masih di palet seperti ini warnanya terlihat sama, makanya dicoba di kertas dulu, diorek-orek, maka akan kelihatan beda arah warna abu-abunya. Yang satu ke ungu, yang satu lebih ke abu-abu, atau seperti kalau hitam kalau diencerkan. Nah, ini ya contoh sekali lagi. Jadi kalau habis dari warna gelap, dicuci dulu kuasnya, baru ambil air yang bersih, lalu untuk mencampur beberapa warna yang mau kamu gabungkan. Tapi pakai air bersih, nyampurnya di palet. Nah, ini contoh ketika membuat warna untuk material kayunya ya. Jadi campuran antara warm yellow sama ochre. Lalu airnya agak banyak. Untuk menghasilkan warna yang lebih muda, tambahin air aja. Jadi sebenarnya cat air itu berbeda dengan cat poster. Jadi kalau cat air itu airnya banyak, pigmennya dikit aja, enggak sampai tebel sampai kayak cat poster seperti itu.
Jadi kalau cat poster itu lebih pemakaiannya pekat seperti itu ya. Kalau di cat poster untuk membuat warna yang lebih muda ditambahkan putih, tetapi kalau di cat air lebih ke menambahkan banyak airnya. Nah ini untuk coklat yang lebih tua, karena dia pigmennya lebih banyak daripada contoh yang di atasnya ya. Itu warna di atasnya kan lebih muda karena lebih encer. Nah, ini eksperimen lagi nih. Dari yang tadi coklat tua diberi warna biru, Prussian blue ya. Ini akan jadi arahnya lebih ke hitam karena teori warna komplementer. Mereka akan saling menetralkan sehingga arahnya jadi terlihat warnanya hitam. Nah, sekarang kita mulai aja langsung di kertas aslinya. Ini pakai abu-abu yang arahnya ke ungu ya. Memang di palet kelihatan warnanya seperti hitam, tetapi karena ini encer, begitu ditaruh di kertas langsung kelihatannya abu-abu arahnya ke ungu. Nah, ini ditunggu sampai kering dulu ya, karena kalau ditumpuk lagi warna yang lebih gelap, maka hasilnya akan blue. Sambil nunggu, kita kerja di area lain yang nggak bersentuhan langsung sama area yang masih basah tadi. Ini ganti warna, dicuci dulu kuasnya ya, jangan lupa. Nah, walaupun prinsipnya kerjakan dari area terang dulu baru ke gelap, tetapi supaya cepat, kita kerja di area lain yang pakai warna lain, yang nggak bersentuhan sama area yang masih basah tadi. Jadi bisa sedikit mempersingkat waktu. Nah, bisa dilihat nggak ada area yang bersentuhan kan, jadi bisa dikerjain dulu kalau nggak langsung berbatasan langsung. Nah, yang ini agak deg-degan kalau ngerjain bagian yang paling luas dari gambar ini. Bisa pakai teknik wet on wet atau bisa juga pakai wet on dry. Nggak apa-apa, tergantung pada menguasainya yang mana dulu. Nah, kira-kira kalau nanti ada bayangan atau belum yakin segelap apa area itu, bisa dikerjakan tipis dulu. Karena nanti kalau kering, kalau dia masih tipis, kering nanti bisa ditumpuk lagi. Tetapi kalau sudah terlanjur tebal, itu mengangkat pigmennya akan susah. Kalau pigmen yang ke bawah di kuas terlalu banyak, bisa dilapin dulu ke tisu. Lalu yang udah ada di kertas bisa diencerin pakai kuas bersih yang udah dicelup ke air bersih. Nah, ini cara mengkomunikasikan material kaca ya. Bisa pakai warna biru, lalu arsirnya agak miring-miring. Jadi kalau dicat air ini mewarnainya nggak harus ngeblok ya. Yang digambarkan lebih ke arah gelap terangnya, jadi nggak usah diblok warna aslinya sesuai warna bendanya. Jadi kalau layer pertamanya udah selesai, bisa ditumpuk warna yang lebih gelapnya. Atau itu bisa layer mid-tones-nya atau bahkan layer bayangannya, arsir bayangan. Nah, jadi kalau objek kalian itu cenderung ke kotak-kotak atau geometris, itu lebih gampang buat gambar yang tampak bagus. Jadi pilih satu sisi yang terkena highlight, satu sisi lainnya yang terkena midtones, dan satu sisi lainnya yang gelap. Jadi kontras gelap terang dari warna itu efeknya bagus di gambar. Untuk area gelap bayangan ini nggak usah dibikin stres, jadi kalau bingung lihat foto referensinya aja, amati foto referensinya, atau bisa pakai logika aja. Nah, ini mulai mengerjakan warna-warna gelap ya. Jadi warna gelap itu dikerjakan terakhir supaya nanti tidak mengkontaminasi warna yang lebih muda kalau masih harus disapu oleh warna yang lebih muda.
Nah, sekarang tambahi warna-warna gelap di bagian-bagian lain yang sudah dilapis layer pertama tadi ya. Ini untuk menambahkan kontras supaya lebih. Nah, di bagian akhir-akhir, pertegas area bayangan dengan warna yang lebih gelap. Tipsnya, area yang di dekat benda itu warnanya lebih gelap ya, supaya kontrasnya itu lebih dinamis. Nah, material kaca kan transparan nih, jadi benda yang ada di baliknya kaca itu digambar juga ya tipis-tipis. Nah, ini cara untuk menambahkan detail-detail yang kecil. Gunakan kuas yang lebih kecil supaya bisa membuat garis hard edges atau yang kontras tegas gitu, tetapi hanya kena di area kecil-kecil aja. Bisa dilihat di gambar kalau garis-garis kecil ini bisa efektif banget membuat kontras, menciptakan kontras antar bidang sehingga tampak lebih realistis. Nah, sekarang gambar udah jadi. Pastikan kertasmu benar-benar kering supaya bisa mencopot masking tape-nya. Kalau enggak bisa sobek loh, hati-hati ya. Lebih baik selalu mulai dari lapisan yang paling atas, sehingga waktu mencopot seperti ini enggak narik masking tape layer di atasnya. Nah, sekarang sudah jadi nih, selamat mencoba. Minggu depan kita coba teknik campuran. Dasarnya sih pakai cat air, lalu kita tambah media lainnya. Semangat ya!